Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmanul Hakim. NIM saya 1119-1004, program studi teknik mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian saya yang berjudul Pola Perilaku Penyimpangan pada Sistem Budaya Hukum di Alat Pemberi Syarat Lalu Lintas. Adapun latar belakang dari penelitian saya, yaitu kehidupan masyarakat dan budaya akan senantiasa ditemukan dalam perkembangan setiap manusia yang bergerak dinamis dari generasi ke dalam generasi lainnya. Perwarisan akan tradisi ini dilestarikan tanpa lagi batas-batas sosial yang diperlukan. Kondisi seperti inilah menyebabkan setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perancangan keteraturan sosial. Hal ini sejalan dengan pernyataan Paul B. Horton yang mengartikan bahwa masyarakat yang hidup dalam sebuah wilayah memiliki kebudayaan yang sama, sehingga mendorong tindakan yang sudah menjadi rutinitas dari kelompoknya. Persoalan budaya menurut Ralph Linton tidak terlepas dari beragam pengetahuan, sikap, dan pola. Akan tetapi lebih dari itu, yakni memberikan stimulasi kepribadian seseorang untuk melakukan tindakan secara individu dengan sistem kecenderungan tertentu. Kondisi tersebut tentu saja menjadi kesimpulan bahwa segala perilaku manusia akan melahirkan budaya dan kemudian diteruskan oleh generasi lainnya dengan tidak memandang benar ataupun salah. Kasus seperti ini sangatlah terlihat dalam kehidupan sosial yang umumnya dilakukan oleh pengendara jalan yang melewati alat pemberi syarat lalu lintas atau APIL di Kota Subang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskanlah masalah penelitian dalam kajian ini tentang pola penyimpangan pada sistem budaya hukum di alat pemberi syarat lalu lintas APIL Kota Subang. Di sini terdapat dua poin. Poin yang pertama, apa sajakah bentuk-bentuk perilaku pelanggaran pada APIL Kota Subang? Poin kedua, apa saja dampak yang didapatkan dari tindakan atas pelanggaran APIL Kota Subang? Kemudian kita masuk pada tujuan penelitian dari proposal penelitian saya. Terdapat dua poin. Poin yang pertama, menjelaskan beragam bentuk perilaku penyimpangan yang dijalankan pengendara pada APIL Kota Subang. Pada poin kedua, mengetahui dampak-dampak dari tidak berfungsinya APIL Kota Subang. Tinjauan pustaka. Perilaku menyimpang kerap kali dikenal dengan Davian Behavior, yang artinya keadaan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat. Kondisi dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Alasannya karena aturan-aturan yang telah menjadi konsensus bersama dilanggar dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi tidak taat akan aturan yang ada. Untuk itulah Paul B. Horton memberikan ciri-ciri perilaku yang menyimpang antara lain sebagai berikut. Adapun poin yang pertama, penyimpangan dapat didefinisikan. Bentuk penyimpangan dalam kehidupan masyarakat haruslah dapat didefinisikan dari keadaan yang sudah menjadi aturan-aturan bersama. Definisi ini memberikan gambaran secara jelas tentang makna penyimpangan itu sendiri yang tidak berlaku untuk umum. Pada poin kedua, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Perilaku penyimpangan dalam koridor ini ialah tindakan yang dijalankan oleh seorang dengan memberatkan pada pandangan orang lain. Perilaku ini kerap kali dihubungkan dengan sikap tunggang rasa yang dilakukan antar kelompok dengan pengaruh budaya di dalamnya. Kita masuk pada poin ketiga, penyimpangan terhadap budaya ideal. Bentuk perilaku menyimpang lainnya memiliki ciri khas dengan kondisi yang seharusnya dijalankan oleh masyarakat. Keadaan ini kerap kali berhubungan erat dengan kebudayaan, di mana kebudayaan ini sendiri menurut Sukanto adalah keadaan yang memberikan cangkupan atas semua yang dapat dipelajari
dari beragam pola-pola perilaku yang memotif dalam kehidupan masyarakat, termasuk pola pikir, merasakan, dan bertindak. Kita masuk pada poin keempat, terdapat norma-norma penghindaran. Ciri penyimpangan sosial lainnya adalah terdapatnya beragam norma penghindaran pada pola perbuatan yang kerap kali dijalankan oleh seseorang untuk memenuhi keinginan pihak lain, tanpa harus menentang nilai-nilai kelakuan secara terang-terangan atau terbuka. Kita masuk pada poin kelima. Perilaku menyimpang yang terdapat dalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah elemen dasar dalam proses menyesuaikan kebudayaan dengan berhubungan erat pada perubahan sosial. Dalam konsep ini diartikan bahwa tidak ada masyarakat bisa bertahan dalam kondisi statis untuk jangka waktu yang lama. Kita masuk poin ke-6, penyimpangan diterima atau ditolak. Konsep lainnya berhubungan dengan karakteristik dalam penyimpangan sosial ialah keadaan tentang adanya sikap masyarakat yang menerima ataupun menolak penyimpangan tersebut. Bahkan Paul B. Horton mengungkapkan bahwa tidak selamanya perilaku menyimpang dalam masyarakat merupakan hal yang negatif. Tetapi ada beberapa penyimpangan yang dapat diterima, bahkan dipuji dan dihormati, lantaran sesuai dengan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Kita masuk ke berikutnya terkait dengan hukum. Hukum akan senantiasa menjadi pedoman bagaimana setiap individu agar senantiasa mampu untuk bertindak, bersikap, dan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Aturan-aturan yang ada muncul secara turun-temurun dan biasanya akan terus menjadi tradisi dari nenek moyang sampai generasi di bawahnya. Jika tidak ada pengaruh yang muncul dari luar, proses inilah melahirkan sebuah keyakinan bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam masyarakat akan senantiasa dapat diatasi, baik apabila setiap anggotanya mentaati aturan yang telah ditentukan. Kita masuk pada poin berikutnya terkait dengan sistem budaya. Kehidupan masyarakat dalam lingkungan sosial dalam jangka waktu yang lama tentu saja akan menghasilkan sebuah kebudayaan, yaitu berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan dan kebudayaan terhadap kebendaan. Kelahiran ini memunculkan deskripsi bahwa setiap masyarakat pasti memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Keteraturan yang dapat dari penularan kepada generasi lain kemudian dikenal dengan istilah sistem budaya yang memiliki pengaruh besar pada pembentukan perilakunya. Atas dasar inilah kemudian setiap masyarakat akan memiliki pola-pola tertentu yang menghasilkan kesepakatan untuk menjaganya. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya yaitu apil. Adapun singkatan dari apil sendiri yaitu alat pemberi syarat lalu lintas. Alat pemberi syarat lalu lintas lebih dikenal dengan apil yang teknologi kekinian yang memiliki peranan sebagai alat kontrol dengan memanfaatkan lampu yang terpasang di wilayah-wilayah persimpangan dengan tujuan memberikan aturan atas lalu lintas. Pengaturan atas alat ini diletakkan di wilayah persimpangan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan atau peluang kepada kendaraan lain agar berkendara baik sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Apil memiliki fungsi yang sangat penting dalam era sekarang. Alasannya, dengan keberadaan alat kontrol ini secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditentukan. Adapun metode penelitian, proposal penelitian saya yaitu dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan pendapat Joseph Slamet yang mengartikan bahwa gejala sosial dalam masyarakat dengan objek berdasarkan pada indikator-indikator yang dijadikan dasar ada tidaknya suatu gejala yang diteliti sangat berkorelasi pada metode penelitian kualitatif.
Sedangkan untuk pendekatan yang dipergunakan ialah dengan metode studi kasus, yakni metode penelitian yang dilakukan melalui serangkaian pengamatan tentang keadaan kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga, maupun individu-individu. Di sini saya mencantumkan beberapa daftar pustaka. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dalam presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.